Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan semuanya, nama saya Oktavia Bella Anjani dengan NIM 2011-995, kelas 5C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Pada penasaran kan dengan apa sih isi materinya? Langsung saja yuk ke videonya. Penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian Al-Quran. Nah, apa sih pengertian Al-Quran? Secara istilah, Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dan juga setiap orang yang membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran ya. Selanjutnya yaitu tentang otentisitas Al-Quran. Nah, pada zaman dahulu Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Setiap wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu langsung ditulis dan dihafalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, baik itu di batu, di pelepah kurma, di tulang, dan lain sebagainya. Nah, lalu Nabi menyuruh kepada para sahabatnya untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang turun. Tata caranya bagaimana? Tata caranya yaitu dengan cara menghafal pada setiap mengerjakan sholat 5 waktu, ayat Al-Quran tersebut harus dibacakan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran sudah komplit dan baru Al-Quran akan dimushafkan atau dibukukan. Nah, dibukukan yaitu dengan penulis, para penulis terkenal, salah satunya yaitu ada Zaid bin Thabit. Dan juga keautentikan Al-Quran itu sangat amat dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya adalah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang memeliharanya. Nah, begitu teman-teman. Bahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, apa saja sih fungsi dan tujuannya? Yaitu yang pertama sebagai tauhid yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua yaitu fungsi sebagai keadilan sosial, hukum keadilan sosial. Nah, hukum keadilan sosial ini terbagi 3, yaitu sebagai hukum waris, hukum sedekah, dan hukum pernikahan. Nah, fungsi selanjutnya yaitu sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mensucikan jiwa. Nah, contohnya dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbih fasholla, yang artinya beruntunglah kamu orang yang mensucikan diri, kemudian ia mengingat Tuhannya, lalu ia sembahyang. Fungsi yang selanjutnya yaitu yang keempat sebagai ilmu sejarah Islam, dan yang kelima sebagai ilmu pendidikan Islam, yang keenam sebagai petunjuk yang lurus. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya maka mereka
yaitu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang ke-9 yaitu sebagai menetapkan iman Islam. Yang ke-10 yaitu sebagai obat atau asyifa dan juga bisa sebagai penerang. Yang terakhir yaitu sebagai nasihat. Nah, itu dia fungsi dan tujuan turunnya Al-Quran, teman-teman. Ungkapan Al-Quran dalam menetapkan hukum itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu secara ijmali atau secara global. Yang kedua ada secara tafsili atau terperinci. Dan yang terakhir ada secara isyarah atau isyarat. Nah, begitu teman-teman, ada 3 cara ungkapan dalam menetapkan dalil dan sumber hukum. Selanjutnya yaitu hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, apa saja sih hukum yang terkandung di dalam Al-Quran? Yaitu ada 2. Yang pertama yaitu hukum ibadah. Hukum ibadah contohnya adalah seperti hukum sholat, puasa, zakat, nazar, sumpah, dan lain sebagainya, yaitu yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu hukum muamalah. Hukum muamalah contohnya seperti apa sih? Contohnya yaitu seperti akad transaksi, pembelanjaan, hukum jirayat, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum pidana, dan lain sebagainya, yaitu yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik itu kelompok maupun perseorangan. Nah, begitu teman-teman. Berakhir pula penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.